Hai guys, Rafa di sini dan ini adalah film The Dune 2021. Film yang baru banget rilis di bulan ini dan film ini menceritakan tentang perjuangan Paul Atreides, seorang tuan muda dari legium terbaik di Imperial dalam menentang dekrit seorang kaisar jahat yang ternyata dekrit itu dibuat semata-mata hanya untuk menjebak keluarga Atreides dan membantainya secara massal nih guys. So, penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap film The Dune 2021. Bless the coming and going of him. May his passage cleanse the world and keep the world for his people. Film diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan tentang bagaimana indahnya planet Arrakis itu. Planet Arrakis adalah sebuah planet berdaratan gurun yang sangat luas yang kaya akan rempah-rempah. Namun sayangnya, beberapa tahun belakangan ini planet Arrakis telah dijajah oleh keluarga Harkonnen, sekelompok keluarga paling kaya di galaksi Imperial itu. Dengan kecanggihan teknologi serta keunggulan militernya, Harkonnen berkuasa lebih dari 80 tahun hingga di suatu ketika Kaisar Imperial menurunkan sebuah dekrit untuk mengakhiri semua penderitaan di tanah Arrakis. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dan mengapa keluarga Harkonnen begitu tunduk kepada Kaisar serta mereka mau mengangkat kakinya dari tanah Arrakis tanpa adanya konflik sedikit pun. Setelah itu, cerita berlanjut ke mimpi seorang tuan muda keluarga Atreides. Tuan muda yang dikenal dengan nama Paul kerap kali bermimpi mengenai tanah Arrakis. Jauh di dalam mimpinya, ia selalu bertemu dengan seorang gadis suku Fremen dan gadis itu memanggilnya dengan nama Kwisatz Haderach, yang berarti reinkarnasi seorang dewa perdamaian nih guys. Di pagi itu, ketika ia baru bangun, ibunya menyuruhnya untuk cepat-cepat makan dan bersiap karena di hari itu mereka akan menggelar upacara yang sangat penting, yaitu upacara penyerahan planet Arrakis kepada keluarga Atreides nih guys. If you want it, make me give it to you. Dan singkatnya upacara itu pun dimulai dan perjanjian itu berisikan bahwa Kaisar Imperial memberikan hak penuh planet Arrakis kepada keluarga Atreides. Hal itu juga tertulis dengan jelas di dalam dekrit Imperial itu. Mendengar hal itu sebagai legium terbaik di Imperium, keluarga Atreides pun bersedia menandatangani perjanjian itu dan berjanji akan segera mungkin melaksanakan perintahnya. House Atreides accepts. Di siang harinya, Paul menemui rekannya yang bernama Duncan Idaho. Duncan adalah rekan sekaligus pelatihnya Paul selama ini nih guys. Di situ Paul yang mengetahui bahwa rekannya itu akan berangkat ke tanah Arrakis sebagai tim mengintai. Ia pun berusaha menahannya dan menceritakan salah satu mimpinya bahwa Duncan akan gugur dalam pertempuran tanah Arrakis bila ia tak bersamanya. Tapi Duncan yang sangat optimis, ia pun gak percaya nih guys. I saw you lying dead. Fallen in battle. Beberapa saat kemudian, Paul menyusul ayahnya yang sedang mengunjungi makam kakeknya. Di situ, Paul pun mengatakan bahwa I'd like to ask to join Duncan Idaho on a scout mission to Arrakis tomorrow. I've studied the friendly mendengar hal itu, ayahnya pun melarangnya dan mengatakan bahwa perjanjian ini bukanlah sebuah perjanjian biasa karena bila melihat jangka panjangnya tentu akan menimbulkan berbagai macam konflik. Mulai dari keluarga Harkonnen yang lambat laun pasti akan menentang dekrit Imperial ataupun serangan suku Fremen dengan cacing gurun raksasanya. Setelah itu, ayah Paul pun menjelaskan bahwa rekannya itu berangkat ke tanah Arrakis lebih cepat karena ia bertugas untuk menciptakan sebuah kesepakatan aliansi pasukan Atreides dan suku Fremen, yang nantinya pasukan itu akan digunakan untuk berjaga-jaga bila keluarga Harkonnen melanggar dekrit Imperial nih guys.
Setelah itu, Paul pun kembali pulang dan untuk menggantikan Duncan, ayahnya pun memanggil seorang pelatih baru bernama Gurney. You never met Harkonnens before. I have. They're not human, they're brutal. Di keesokan harinya, ketika Paul masih tertidur, ibunya membangunkannya karena ada dua orang yang ingin menemuinya. Yang pertama, ada seorang psikolog bernama Dr. Yu. Ia datang ke sini untuk memeriksa psikologi Paul karena di bagi itu, Paul akan menjalani ujian berat nih guys. Yang kedua ada Guius Helen, ketua sekte Bene Gesserit sekaligus guru ibunya itu. Setelah itu, Paul pun diuji apakah ia layak menjadi penerus tahta atau enggak. Ujian itu sederhana, namun bila sampai gagal, maka Paul akan langsung mati nih guys. I hold at your neck the Gom Jabbar. Poison needle. Instant death. Singkatnya, Paul pun berhasil lolos, namun Helen mengatakan pada Jessica bahwa seharusnya Paul itu harus lebih kuat karena ia adalah orang yang terpilih. Jadi apakah maksud perkataannya itu nanti bakalan terungkap guys. If he is the one, he has a long way to go. His sight is barely awakened, and now he goes into the fire. Beberapa hari kemudian, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Angkatan udara Atreides pun dikeluarkan dan mereka pun langsung berangkat menuju ke planet Arrakis nih guys. Setelah itu, cerita berlanjut ke Gady Prem. Terlihat Panglima Perang keluarga Harkonnen yang sangat marah karena sebenarnya ia nggak setuju dengan dekret imperial itu. Mendengar hal itu, Baron pun menjelaskan bahwa dekret imperial merupakan sebuah jebakan bagi keluarga Atreides karena kaisar saat itu khawatir sebab ia percaya bahwa reinkarnasi Kwisatz Haderach akan terlahir dari keluarga Atreides. Di saat Kwisatz Haderach telah bereinkarnasi, maka semua kezaliman akan dibantai dan imperium akan kembali damai. Dan tentu kaisar jahat saat itu pasti akan dibantai juga ya kan? Setelah itu, ketika mereka sudah sampai ke tanah Arrakis, mereka pun disambut bak pahlawan dan penduduk di sana memanggil mereka dengan nama Lisan Al-Gaib. Jadi, Lisan Al-Gaib itu kayak semacam artinya orang yang terpilih yang nantinya itu bakalan menyelamatkan dunia dari kehancuran, guys. Di siang harinya, mereka pun beristirahat di balik dinding perisai. Raja dan Gurney mengamati area sekitar untuk menerapkan sebuah strategi pertahanan, guys. Yeah. That's what worries me too. Beberapa hari kemudian, Duncan pun pulang. Setelah 4 minggu ia melakukan aliansi dengan suku Fremen. Duncan pun menceritakan semuanya yang ia tahu bahwa suku Fremen adalah suku yang sangat kuat yang populasinya itu mencapai 50.000 orang. Mereka hidup di bawah tanah dengan alat komunikasi yang bernama Skien. Selain itu, kepekaan mereka terhadap serangkaian bahaya gurun juga membuat mereka berinovasi dengan membuat beraneka ragam teknologi canggih yang pokoknya keren banget. That's a saying about you. My God, man, you've gone native. Setelah itu, Duncan pun mengenalkan pimpinan suku Fremen yang bernama Stilgar. Stilgar adalah seorang pemimpin yang sangat keras yang selalu memiliki pandangan negatif terhadap orang asing nih guys. Raja yang menyadari hal itu, ia pun memperlakukannya dengan sangat sopan dan raja pun menyampaikan bahwa kedatangan keluarga Atreides ke sini bukan hanya karena perintah kaisar, tapi mereka juga berniat untuk menjalin persaudaraan dengan suku Fremen. Namun sayangnya, Stilgar yang sangat keras itu, ia pun tetap nggak percaya nih guys. Be elsewhere. She. Di keesokan harinya, Raja, Paul, dan Gurney bersiap untuk melihat bagaimanakah proses penambangan rempah-rempah di gurun itu. Dengan ditemani seorang hakim perubahan bernama Dr. Kainis, mereka pun langsung berangkat ke sana nih guys. My Lord Duke, welcome to Arrakis.
Dan singkatnya, setelah sampai, mereka pun bisa menyaksikan bagaimanakah proses penambangan rempah-rempahnya. Namun sayangnya, gak lama setelahnya ternyata ada bahaya besar yang datang mengancam nih guys. Seekor cacing gurun raksasa terlihat mendekat ke area mobil tambangnya. Melihat hal itu, Kainas pun langsung memanggil pesawat pengangkut, tapi ternyata pesawat itu juga udah rusak. Situasi pun semakin panik ketika operator memperkirakan bahwa akan terjadi kontak dalam waktu 3 menit bila mobil tambang tak segera diangkat. Mendengar hal itu, akhirnya Raja memerintahkan semua helikopter untuk turun dan mengangkut para pekerja secepat mungkin. Paul yang ikut turun ternyata mendadak lemah nih guys. Getting close, guys. We better abandon ship now. Setelah kejadian itu, Raja pun seakan sadar bahwa ini semua memang benar-benar jebakan. Bila Kaisar memang ingin tanah Arrakis dikelola oleh keluarga Atreides, pasti peralatan yang ditinggalkan tentunya masih baik ya kan? With your own eyes, it's plain to see everything they've left us is in shambles. We've been set up to fail. Di malam harinya di Salosa Secundus, terlihat banyak pasukan Imperial yang sedang melakukan persiapan dan ternyata mereka juga beraliansi dengan pasukan Harkonnen dengan satu tujuan, yaitu untuk melenyapkan semua garis keturunan keluarga Atreides nih guys. Atreides legions are the finest in the Imperium. Malam itu yang awalnya sangat hening berubah menjadi sangat mencekam saat perisai pertahanan justru dinonaktifkan. Ternyata selama ini Dr. Yuh adalah mata-matanya nih guys. Di dalam pertempuran itu, sebagian besar keluarga Atreides harus mati, terutama Raja yang dipaksa menggunakan gigi beracun. Dr. Yuh yang kini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, ia pun menagih janjinya Baron untuk mengembalikan istrinya. Akhirnya Baron pun menepati janjinya dengan caranya sendiri nih guys. Di pagi harinya, Duncan pun sampai ke tempat persembunyian suku Fremen dan ia pun sangat marah kenapa Kainas itu selalu bungkam sedangkan ia sendiri telah mengetahui bahwa keluarga Atreides telah berjanji akan melindungi suku Fremen apapun yang akan terjadi. Kainas yang kini seolah tersadar merasa shock dan akhirnya ia pun membawa Duncan, Paul dan ibunya ke pos suku Fremen terdekat. Di pos itu mereka pun disambut layaknya tamu, tapi hal itu cuma sebentar aja nih guys. Karena ternyata jejak mereka terlacak oleh aliansi pasukan Imperial itu. Sebagai seorang prajurit terakhir, Duncan pun memberikan penghormatan pada Paul sebelum akhirnya ia menahan semua prajurit itu hingga titik darah penghabisan nih guys. Setelah itu, Kainas pun menyuruh Paul untuk pergi ke arah selatan menemui pasukan terkuat suku Fremen dengan menaiki helikopter. Sementara ia akan memanggil penguasa gurun untuk melahap pasukan aliansi itu. Namun tiba-tiba di saat-saat itu kecepatan angin yang sangat kuat membuat helikopter itu mulai mengalami turbulensi hingga semua sayapnya itu ternyata harus patah nih guys. Namun walaupun begitu, Paul dan ibunya tetap percaya bahwa mereka pasti bisa sampai ke tempat tujuan meskipun penguasa gurun pun harus mereka taklukkan. Singkatnya, mereka pun sampai di tempat tujuan dan di sana mereka pun disambut dengan sangat baik.
Paul juga bertemu dengan gadis yang selalu ia impikan, tapi ternyata ada satu masalah nih guys. Ada seorang petarung handal suku Freeman yang gak mau nerima kedatangan mereka. Ia mengatakan bahwa bila Paul dan ibunya itu mau bergabung, maka Paul harus mengalahkannya dalam perkelahian hingga mati. Akhirnya Paul pun menerima tantangan itu dan ia pun diberi sebuah bilah legend bernama Triknev. Sebuah bilah legendaris yang selalu ia lihat dalam mimpinya. Di bagi itu, Paul pun diajak mengembara untuk benar-benar beraliansi dengan suku Freeman, sang penguasa gurun dan pengendali cacing gurun raksasa nih guys. So, jadi itulah recap film The Dune 2021. Terima kasih telah menonton dan see you di next video.